Shalom, apa kabar semuanya? Para pemirsa di seluruh kawasan Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen Anak Bangsa yang ada di Surabaya. Kebetulan yang kami ajarkan di sini adalah mahasiswa S1 Pendidikan. Baiklah saudaraku yang terkasih, untuk Anda yang berada di seluruh Nusantara, Anda bisa mengikuti juga sebagai tambahan pengetahuan, mungkin bermanfaat untuk Anda. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya, karena kami akan sering kali memberikan YouTube pembelajaran untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Bila yang pertama adalah tentang anak berkebutuhan khusus itu karakteristiknya siapa saja, bagaimana. Kemudian yang kedua adalah metode pendidikannya. Dan ini lanjutan dari metode pendidikannya. Baik saudaraku yang terkasih, sekolah luar biasa pilihan adalah sekolah yang berasrama. Kita tahu tidak banyak sekolah luar biasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum tentu satu kabupaten ada satu sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah SLB. Maka dari itu diperbolehkan ada sekolah luar biasa yang berasrama. Sekolah luar biasa yang berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah. Sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit berasrama. Bentuk satuan pendidikannya pun juga sama dengan bentuk SLB yang sudah ada pada YouTube yang lalu. Sama, sehingga ada SLB A, SLB B, C, D, E, ya, atau AB. Nah, mungkin Anda yang belum mengikuti YouTube-nya bingung nih, SLB A, B, C itu apa? Baik, saya akan jelaskan. Jadi bentuk satuan pendidikannya sama dengan SLB yang dijelaskan yang kemarin. Saya menjelaskan kemarin kalau SLB A itu khusus untuk tunanetra, SLB B itu khusus untuk tunarungu, SLB C itu khusus untuk tunagrahita, SLB D khusus untuk tunadaksa, SLB E khusus untuk tunalaras, dan SLB AB itu khusus untuk tunanetra dan tunarungu. Nah, sekarang untuk tunadaksa, tunarungu, tunalaras, karena kalimatnya panjang-panjang, Anda bisa buka kembali YouTube saya yang lalu mengenai ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Oke? Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan yang ada di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah, karena mereka terbatas fasilitas antar jemput. Berikutnya adalah kelas jauh atau kelas kunjung.
Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah di dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar bagi semua masyarakat di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh pelosok tanah air, sedangkan sekolah-sekolah yang khusus mendidik mereka masih sangat terbatas di kota atau di kabupaten. Oleh karena itu, dengan adanya kelas jauh SLB atau kelas kunjung SLB menjadi tanggung jawab SLB yang paling dekat di wilayah tersebut. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjung atau itinerant teacher. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat tersebut. Berikutnya adalah sekolah dasar luar biasa. Dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pemerintah mulai dari Pelita II menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa atau kita sebut SDLB. Di SDLB merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Tenaga kependidikan di SDLB terdiri dari kepala sekolah, guru untuk tunanetra, guru untuk tunarungu, guru untuk tunagrahita, guru untuk tunadaksa, guru agama, dan guru olahraga. Selain tenaga kependidikan, di SDLB dilengkapi dengan tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan mereka. Antara lain, dokter umum, dokter spesialis, fisioterapis, psikolog, speech therapist, terapi berbicara ya, audiolog, yang kalau kita di televisi ada berita itu yang menggunakan tangan untuk media komunikasi. Selain itu juga ada tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Kurikulum yang digunakan di SDLB adalah kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Kegiatan belajar dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai dengan ketunaan masing-masing. Pendekatan yang dipakai juga lebih ke pendekatan individualisasi. Selain kegiatan pembelajaran dalam rangka rehabilitasi di SDLB, juga diselenggarakan pelayanan khusus sesuai dengan ketunaan anak. Anak tunanetra misalnya memperoleh latihan menulis dan membaca braille dan orientasi mobilitas. Anak tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total bina persepsi bunyi dan irama. Untuk tunagrahita memperoleh layanan mengurus diri sendiri. Anak tunadaksa memperoleh layanan fisioterapi dan latihan koordinasi motorik. Lama pendidikan di SDLB sama dengan
lama pendidikan di SLB konvensional untuk tingkat dasar. Misalnya anak tunanetra, tunagrahita, tunadaksa selama 6 tahun dan anak tunarungu khusus 8 tahun. Supaya Anda cermat dalam hal ini. Jadi tidak semua SD itu selesainya 6 tahun ya. Tetapi di sini untuk SDLB atau pendidikan SLB konvensional, anak tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, ini pendidikannya 6 tahun. Khusus untuk anak tunarungu itu 8 tahun. Bagaimana dengan undang-undang peraturan pemerintah? Undang-undang dan peraturan pemerintah juga mengatur hal ini. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 dan PP nomor 72 tahun 1991 dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 91, Satuan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dengan lama pendidikan minimal 6 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau SLTP-LB minimal 3 tahun, dan Sekolah Menengah Luar Biasa SMA-LB minimal 3 tahun. Jadi sama lamanya dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Kecuali memang target tadi untuk tunarungu itu 8 tahun untuk sekolah dasarnya. Untuk pasal 6 PP nomor 72 tahun 91 juga dimungkinkan penyelenggaraan taman kanak-kanak luar biasa atau kita singkat TKLB dengan lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Saudaraku yang terkasih, demikian ulasan dari pendidikan lanjutan atau jenjang pendidikan lanjutan dari TK ke dasar, dasar ke SLTP, SLTP ke SMA, dan mungkin ke diploma untuk anak-anak SLB atau SDLB. Terima kasih, Tuhan berkati.